Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi keuangan 2, pertemuan ke-5 ya. Baik, di pertemuan kali ini ya, pertemuan kelima kita akan membahas mengenai earning per share ya, atau laba per lembar saham. Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas pada hari ini, mampu menghitung LPS pada struktur modal sederhana dan mampu menghitung LPS pada struktur modal kompleks. Nah, ini adalah sub pembahasan yang akan kita pelajari kali ini. Baik, kita masuk pada definisi laba per lembar saham ya, atau LPS atau EPS ya, earning per share. Nah, laba per lembar saham ya ini didefinisikan sebagai jumlah laba per setiap saham yang beredar dari saham perusahaan. Ya, jadi laba atau keuntungan ya dari setiap saham yang beredar. Nah, selanjutnya definisi yang kedua terkait dengan EPS adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar saham yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Laba per lembar saham atau EPS diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar. Nah, ini sudah masuk ke perhitungan ya. Jadi di sini EPS dikatakan sebagai tingkat keuntungan bersih ya untuk setiap lembar saham. Nah, ini diperoleh dari apa? Ini ya, diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham ya, atau keuntungan yang nantinya akan dibagikan kepada pemegang saham dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar. Itu ya. Kita masuk pada definisi yang berikutnya adalah laba bersih per saham. Adalah pendapatan bersih perusahaan selama setahun dibagi dengan jumlah rata-rata lembar saham yang beredar, dengan pendapatan bersih tersebut dikurangi dengan saham preferen yang diperhitungkan untuk tahun tersebut. Nah, ini ya untuk perhitungannya. Nah, ini sudah dikurangi dengan saham preferen ya, jika di dalam tahun tersebut ya ada saham preferen. Nah, ini kita masuk pada perhitungan LPS ya, atau laba per lembar saham. Nah, untuk perhitungan EPS sendiri ya, atau LPS, ini ada dua jenis perhitungan. Yang pertama adalah struktur modal sederhana. Kemudian yang kedua adalah struktur modal kompleks. Nah, untuk struktur modal sederhana ini hanya saham biasa, ya tidak ada sekuritas dilutif. Ya, ini atau sekuritas yang nantinya bisa dikonversi ke dalam lembar saham biasa. Nah, kalau struktur modal kompleks ya, di sini terdapat sekuritas dilutif, yaitu saham biasa yang berpotensi menurunkan laba bersih per saham dari operasi normal berkelanjutan. Ya, jadi sekuritas dilutif ini, dilutif artinya menurunkan prosentase laba per lembar saham ya. Karena kan nanti ketika sekuritas dilutif tersebut ya, atau sekuritas yang nantinya bisa dikonversi ke dalam saham biasa itu dikonversikan ya, berarti kan jumlah lembar saham biasanya itu semakin banyak. Nah, sehingga keuntungan atau laba bersihnya juga akan semakin turun. Ya, kalau misalnya nih labanya ada 1 juta ya, jumlah lembar sahamnya ada 1000 yang beredar misalnya. Nah, berarti kan untuk keuntungan per lembar sahamnya adalah Rp1.000, ya kan, 1 juta dibagi 1000. Nah, jika kemudian muncul sekuritas dilutif ya, atau misalnya ada obligasi yang kemudian bisa dikonversi ke saham biasa, akhirnya sama pemiliknya ya dikonversilah ke saham biasa. Ya, obligasi misalnya ada obligasi A, nah kemudian dikonversi ke saham biasa oleh pemiliknya. Nah,
setelah dikonversi jumlah lembar sahamnya yang tadinya 1000 menjadi misalnya menjadi 2000. Nah, berarti kan di sini untuk keuntungan yang diperoleh akan turun ya, yang awalnya Rp1.000 per lembar saham ini jadi turun nih, jadi 1 juta dibagi 2000. Berarti 500 ya, Rp500 per lembar saham. Nah, jadi labanya turun. Nah, sekuritas yang dapat atau berpotensi menurunkan laba tersebut disebut dengan sekuritas dilutif. Itu ya. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut ya di pertemuan berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada perhitungan LPS ya, laba per lembar saham pada struktur modal sederhana. Nah, perhitungan EPS pada struktur modal sederhana dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini ya, EPS sama dengan laba bersih setelah pajak ya, dikurangi dengan dividen saham preferen ya, karena tadi kan disampaikan di awal bahwa dividen saham preferen itu tidak diperhitungkan ya di dalam menentukan besaran LPS ya, karena LPS ini kan untuk saham biasa. Maka dividen saham preferennya dikeluarkan terlebih dahulu ya, atau di sini kan dikurangkan ya. Kemudian dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa ya, jumlah rata-rata saham biasa yang beredar. Nah, dividen saham preferen dikurangkan dari laba bersih untuk memperoleh angka laba yang tersedia untuk saham biasa. Nah, kemudian jika dalam tahun berjalan jumlah saham beredar berubah-ubah, perusahaan harus melakukan pembobotan jumlah saham beredar berdasarkan bagian periode saham tersebut beredar. Nah, tadi karena rumusnya adalah dibagi dengan jumlah rata-rata saham beredar. Nah, ini ada perhitungan lagi ketika jumlah saham beredar selama satu periode atau 1 tahun ini berubah-ubah. Ya, kalau misalnya sama nih dari 1 Januari sampai dengan 30 Desember ya, 31 Desember misalnya jumlah lembar saham beredarnya tetap ya di angka 1 juta. Nah, berarti ya sudah rata-rata saham beredarnya 1 juta ya, karena jumlahnya tidak berubah. Nah, tetapi ketika jumlahnya berubah ya, misalnya nih Januari 1 juta ya, kemudian Februari sampai dengan April jadi 1.500.000 ya, April sampai dengan Agustus misalnya jadi 2 juta. Nah, itu harus diperhitungkan rata-ratanya ya, dengan melakukan pembobotan jumlah saham beredar berdasarkan bagian periode saham tersebut beredar. Nah, ini untuk jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, ini dengan mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu sebagai faktor pembobot waktu. Nah, faktor pembobot waktu sendiri ini jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam satu periode. Nah, mungkin lebih jelasnya ini ya ketika kita masuk di ilustrasi. Nah, ini kita masuk ilustrasi pertama ya. Kita akan mencoba untuk menghitung jumlah rata-rata saham beredar. Baik. Nah, ini ya. Tanggal 1 Januari 2018 untuk posisi awalnya ya. Posisi awal jumlah saham beredarnya ada 60.000 lembar. Ya, ini satuannya lembar ya. 60.000 lembar. Kemudian 1 Februari 2018 ya, menerbitkan 36.000 saham dengan kas ya, sebesar atau sebanyak 36.000 lembar. Kemudian total sahamnya ya per 1 Februari 2018 menjadi 96.000 lembar. 1 April 2018 membeli kembali 24.000 lembar saham. Ya, dibeli kembali ya, atau disebut dengan saham treasury, masih ingat ya? Nah, ini ada saham treasury atau membeli kembali saham sebesar 24.000. Nah, tentunya ini mengurangi jumlah lembar saham yang beredar.
Sehingga jumlah lembar saham yang beredar ini menjadi 72.000 lembar. Mana ini kursornya? Nah, ini ya. Menjadi 72.000 lembar. Selanjutnya 1 Juni ya 2018 melakukan split stock ya atau pemecahan saham ya menjadi 2. Nah, berarti kan di sini yang 72.000 dibagi 2 ya atau menjadi 2 kali lipatnya. Nah, sehingga di sini ada tambahan 72.000 ya. Sehingga setelah dilakukan stock split, jumlah saham beredarnya menjadi 144.000. Selanjutnya, 1 September 2018 menerbitkan 12.000 saham ya dengan kas sebesar. Nah, ini ya berarti di sini ditambah nih saham beredarnya sebanyak 12.000. Nah, saldo akhir ya di tanggal 31 Desember 2018 ini menjadi 156.000 lembar. Nah, ini ada jumlah saham beredarnya ya selama 1 periode atau 1 tahun berubah-ubah. Ya, karena kan menerbitkan 2 kali saham ya dengan kas ya. Nah, kemarin kan untuk penerbitan saham kita kenal ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya, bisa dengan properti, ya bisa dengan saham juga ya. Tapi di sini untuk kasus di ilustrasi 1 ini diterbitkan dengan kas. Nah, maka di sini ya ini ada perubahan-perubahannya, totalnya atau saldo akhirnya 156.000 lembar. Nah, kemudian berapakah jumlah tertimbang rata-rata saham beredarnya? Nah, ini ya kita hitung satu-satu ya. Setiap terjadi perubahan ya berarti di situ nanti dihitung jumlah tertimbang sahamnya. Contoh, ya di sini di tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Februari 2018 tadi jumlah saham beredarnya ada 60 lembar. Nah, pembobot waktunya ini ya 1 Januari sampai dengan 1 Februari itu kan 1 bulan. Ya, ini berarti 1/12. Ya, 12 ini 1 bulan dalam 1 tahun. Ya, 1/12 dikalikan 60.000 lembar. Nah, di sini ketemu jumlah tertimbang sahamnya 5.000 lembar. Kemudian di tanggal 1 Februari sampai dengan 1 April ya jumlah saham beredarnya 96.000 lembar. Nah, di sini untuk 1 Februari sampai dengan 1 April itu kan 2 bulan. Nah, berarti di sini untuk bagian tahunnya ya 2 dibagi 12 ya dikalikan 96.000 lembar ketemu 16.000 lembar. Kemudian di tanggal 1 April sampai dengan 1 Juni ya 2018 jumlah saham beredarnya 72.000. Nah, jangka waktunya adalah 2 bulan. Nah, maka di sini 2 dibagi 12 dikalikan 72.000 ketemu 12.000. Kemudian kita masuk di bulan Juni ya. Juni sampai dengan 1 September jumlah saham beredarnya 114.000 lembar. Nah, bagian tahunnya berarti 3 bulan ya. Dari Juni sampai dengan 1 September 3/12 dikalikan 144.000 ketemu 36.000. Kemudian 1 September sampai dengan 31 Desember, ya ini jumlah saham beredarnya 156.000. Bagian tahunnya 4/12, ya 4 bulan ya, berarti 4/12 dikalikan 156.000 ketemu 52.000. Sehingga di sini rata-rata tertimbang saham beredar ini sebesar 121.000. Dari mana? Dari total, ya jumlah total jumlah tertimbang saham ya setiap terjadi perubahan. Kan sudah dihitung nih rata-ratanya. Nah, kemudian ditotalkan. Nah, maka rata-rata tertimbang saham beredar ini sebesar 121.000 lembar. Ya, jadi tidak bisa menggunakan langsung total yang ini ya 156.000
lembar, tapi dicari dulu rata-ratanya dengan mengalihkan ya jumlah saham beredar dengan bagian tahunnya ya, atau pembobot waktunya. Nah, ketemu di sini berarti untuk rata-rata jumlah saham beredarnya ya di periode 2018 itu sebanyak 121 lembar. Gitu ya, paham ya? Baik, kita masuk pada ilustrasi yang kedua ya untuk perhitungan LPS ya atau EPS. Nah, di sini PT Gandaria mempunyai saham yang beredar sebanyak 1 juta lembar di tahun 2018. Laba bersih setelah pajaknya 1 miliar. Nah, ini ya berarti lembar saham beredarnya ada 1 juta lembar. Ya, ini untuk tahun 2018. Kemudian laba bersih di tahun 2018 adalah 1 miliar. Nah, ini berarti setelah dikurangi pajak ya. Perusahaan Gandaria kemudian memutuskan untuk membagikan 10% ya dividen saham preferen atau sekitar 100 juta kepada pemegang sahamnya. Nah, berapakah EPS-nya atau earning per share-nya atau LPS-nya ya, laba per lembar sahamnya. Nah, jadi dari 1 miliar ini ya yang 10% itu untuk pemegang saham preferen. Ya kan dibagikan sebagai dividen saham preferen. Berarti 10%-nya 1 miliar adalah 100 juta. Nah, sisanya ini nanti yang akan dibagikan kepada pemegang saham biasa. Baik, kita lihat ya untuk jawabannya. EPS adalah laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Nah, ini ya, berarti EPS-nya sama dengan laba bersih setelah pajaknya 1 miliar dikurangi dengan bagian dari laba ya yang digunakan sebagai dividen pemegang saham preferen ini 100 juta ya dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa ya ini sebesar 1 juta. Nah, maka di sini hasilnya adalah ya 900 juta ya dari 1 miliar dikurangi 100 juta ya 900 juta dibagi dengan 1 juta lembar saham. Nah, maka keuntungan per lembar sahamnya adalah sebesar 900 rupiah. Nah, ini ya jadi keuntungan per lembar sahamnya adalah 900 rupiah. Ya kalau misalnya punya 100 lembar saham ya berarti 100 lembar dikalikan 900 rupiah ya, untuk keuntungannya ya per lembar. Baik, kita masuk pada ilustrasi yang ketiga. Nah, ini PT Mustika mempunyai saham yang beredar sebanyak 1.500.000 lembar dengan rincian sebagai berikut. 1 Januari 2018 saham yang beredar sebanyak 1 juta lembar. 1 Juli 2018 ada penambahan saham baru sebanyak 500.000 lembar. Nah, berarti per 1 Januari 2018 jumlah saham beredarnya nambah ya. Menjadi 1.500.000 ya karena awalnya 1 juta, kemudian di 1 Juli 2018 ditambah 500.000 ya, maka di sini jumlah sahamnya bertambah menjadi 1.500.000. Selanjutnya, laba bersih setelah pajak PT Mustika sebesar 1 miliar. Dividen saham preferen yang akan dibagikan kepada pemegang sahamnya itu sebesar 10% atau 100 juta dari laba bersih setelah pajak. Nah, berapakah EPS-nya atau laba per lembar sahamnya? Nah, kita lihat ya untuk perhitungannya. Yang pertama kita cari rata-rata jumlah saham tertimbangnya ya. Oke, ini untuk yang Januari ya saldo awalnya 1 juta, kemudian 1 Juli nambah 500.000 lembar ya menjadi 1.500.000 ya sampai dengan 1 Desember saldo akhir untuk jumlah saham beredarnya sebesar 1.500.000.
Nah, kemudian kita cari nih untuk rata-rata saham beredarnya. 1 Januari sampai dengan 1 Juli ya, saham beredarnya 1 juta. Bagian tahunnya 6 bulan ya. Dihitung dari 1 Januari sampai dengan 1 Juli kan 6 bulan nih. Nah, berarti 1 juta dikalikan 6/12. Ya, ketemu 500.000 lembar saham. Kemudian 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Ini kan jumlah sahamnya naik ya menjadi 1.500.000. Nah, untuk bagian tahunnya 6/12 ya, sama ya 6 bulan dari Juli 31 Juli sampai dengan 31 Desember 6 bulan. Nah, sehingga di sini untuk saham tertimbangnya ya diperoleh angka 750.000 lembar saham. Nah, rata-rata tertimbang saham beredarnya, ya ini tinggal dijumlahkan saja, ya 500.000 lembar ditambah 750.000 lembar, ketemu angka 1.250.000 lembar saham. Nah, kemudian untuk EPS-nya kita masukkan ke dalam rumus ya, laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham preferen, dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Nah, ini ya, laba bersih setelah pajaknya 1 miliar, ya dividen untuk saham preferennya. Tadi keterangannya ya, untuk saham preferennya dividen yang akan diberikan ada 10% dari laba bersih, ya, sehingga di sini diperoleh angka 100 juta. Kemudian dibagi dengan 1.250.000 lembar saham biasa. Ya, tadi kan rata-ratanya sudah kita hitung ya, ketemu di angka 1.250.000 lembar saham. Nah, dibagi, maka di sini ya 900 juta dibagi 1.250.000 lembar, ketemu LPS-nya atau EPS-nya ya, laba per lembar sahamnya ini sebesar Rp720 per lembar saham. Itu ya. Nah, nih, jadi EPS PT Mustika sebesar Rp720 per lembar saham. Baik, selanjutnya kita masuk pada LPS struktur modal kompleks. Struktur modal yang kompleks adalah struktur modal yang terdiri dari berbagai macam surat berharga yang dapat dikonversi. Seperti convertible preferred stock, ya ini saham preferen yang bisa dikonversi ke dalam saham biasa. Ya, saham preferen itu kan bisa dikonversi ya ke dalam saham biasa. Kemudian yang kedua, convertible bonds ya, atau obligasi yang bisa dikonversi ke dalam saham biasa. Dan yang terakhir adalah option atau waran. Ya, ini sama ya, bisa dikonversi ke dalam saham biasa. Nah, LPS pada struktur modal kompleks ya, untuk perhitungannya ini harus melakukan yang pertama adalah penyesuaian laba setelah pajak. Nah, untuk penyesuaian laba setelah pajak ini ditambahkan dengan bunga dari efek ya, atau surat berharga efek tuh yang berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode bersangkutan dikalikan dengan 1 dikurangi tax atau pajak. Tuh ya. Kemudian penyesuaian yang kedua ya, untuk penyesuaian saham beredar. Nah, ini ditambah dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dan dikonversikan menjadi saham biasa. Konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa. Nah, ini untuk perhitungan LPS dengan struktur modal kompleks ya. Penyesuaian yang kedua adalah untuk penyesuaian saham beredarnya. Ya, ini harus ditambah dengan rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa. Ya, jadi dengan asumsi semua surat berharga ya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini berpotensi untuk dikonversi ke dalam saham biasa.
Kemudian yang kedua, konversi tersebut diasumsikan terjadi di awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa. Nah, ini konversinya ya bisa diasumsikan terjadi di awal periode atau berdasarkan tanggal penerbitan efeknya ya, atau tanggal penerbitan surat berharga yang berpotensi untuk dikonversi ke dalam saham biasa. Tuh ya. Nah, nanti lebih jelasnya ketika kita masuk ke ilustrasi. Nah, ini untuk ilustrasinya. Bentar ya. Tahun 2018, PT Yasa memiliki laba bersih 50 juta ya, dengan rata-rata tertimbang jumlah saham beredarnya 1 juta lembar saham. Perusahaan memiliki dua obligasi, yaitu obligasi A dan B yang dapat dikonversi ke dalam saham beredar. Nah, berarti di sini PT Yasa juga menerbitkan obligasi, di mana obligasi tersebut bisa dikonversi ke dalam saham biasa. Obligasi A berjumlah 200 lembar dengan total nilai 60 juta, ya, dengan bunga 8%. Obligasi diterbitkan awal tahun dan dapat dikonversi menjadi 200.000 lembar saham. Nah, ini ya, jadi 200 lembar obligasi yaitu bisa dikonversi menjadi 200.000 lembar saham biasa. Ya, dan ini diterbitkan di awal tahun. Kemudian untuk obligasi B ini berjumlah 100 lembar ya, dengan total nilai 40 juta. Dan memiliki bunga 7%. Obligasi diterbitkan pada 1 September 2018 dan dapat dikonversi menjadi 90.000 lembar saham biasa. Nah, ini untuk obligasi B itu jumlahnya ada 100 lembar obligasi, dan kalau dikonversi ke dalam saham biasa, ini bisa menjadi sebesar 90 lembar saham biasa. Nah, beban bunga untuk tahun 2018 ya, obligasi A 5 juta dan obligasi B ini 3 juta. Tarif pajak efektif adalah 25%. Nah, ini ya, kalau perusahaan menerbitkan obligasi kan itu berarti ada bunga yang harus dibayar kepada pemegang obligasi, ya kan? Nah, untuk obligasi A ya, ini bunga di tahun 2018 ini 5 juta ya. Untuk obligasi B, ya, bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang obligasi ini adalah sebesar 3 juta. Kemudian tarif pajak efektifnya 25%, ya, ini tarif badan ya. 25% tarif PPh badan. Nah, tadi yang pertama dilakukan adalah menyesuaikan laba bersih atau melakukan penyesuaian laba bersih. Kita lihat di sini ya, laba bersih perusahaan tadi sebesar 50 juta. Ditambah dengan penyesuaian beban bunga setelah pajak, ya, untuk obligasi A ya, beban bunga setelah pajaknya ini tadi bunganya 5 juta ya, dikalikan dengan 1 dikurangi pajak. Pajaknya kan tadi 25% ya, atau 0,25. Ya, 1 dikurangi 0,25 ketemu 0,75 dikalikan 5 juta, ketemu angka 3.750.000. Kemudian untuk obligasi B ya, 3 juta dikali 4/12 karena tadi diterbitkannya di bulan September ya. 4/12 dikalikan 1 dikurangi 25% ketemu 750.000. Sehingga di sini penyesuaian laba bersihnya ya menjadi 54.500.000. Selanjutnya, penyesuaian rata-rata tertimbang saham beredar. Nah, 1 Januari sampai dengan 1 September ya, jumlah saham beredarnya 1.200.000. Ya, tadi ya, dari jumlah saham biasanya yang beredar kan 1 juta, kemudian obligasi yang dapat dikonversi itu sebanyak 200.000 lembar. Sehingga di sini untuk rata-rata saham tertimbangnya ya
Bagian tahunnya 8/12 ya, dari 1 Januari sampai dengan 1 September kan 8 bulan. Nah, maka 8/12 dikalikan 1.200.000 ketemu 800.000. Kemudian untuk 1 September sampai dengan 31 Desember ya. Nah, ini kan ada obligasi B sudah dikonversi nih. Tadi bisa dikonversi menjadi 90.000 lembar saham. Berarti di sini lembar saham yang beredarnya menjadi 1.290.000 dikalikan dengan bagian tahunnya 4/12. Nah, maka ketemu angka 430.000. Sehingga rata-rata tertimbang saham beredarnya menjadi 1.230.000. Ya, dijumlahkan ya, ditambahkan. Nah, kemudian kita masuk perhitungan laba per sahamnya. Ya, laba per sahamnya. Di sini untuk laba bersih tahun berjalannya tadi ya 50 juta. Kemudian LPS atau EPS dasarnya ini berarti 50 juta dibagikan lembar saham yang beredar ya sebelum ada konversi. Ya tadi kan sebelum ada konversi kan lembar saham yang beredarnya 1 juta. Nah, berarti 50 juta dibagi 1 juta ketemu 50 rupiah per lembar saham. Kemudian setelah dilakukan penyesuaian tadi ya ada surat berharga ya atau efek yang bisa dikonversi ke dalam saham biasa. Nah, berarti laba bersih disesuaikan ini tadi sebesar 54.500.000. Ya, tadi kita sudah melakukan penyesuaian laba ya. Kemudian LPS atau EPS yang terdilusi. Nah, ini ya. Berarti tadi laba yang sudah disesuaikan 54.500.000 rupiah dibagikan dengan jumlah lembar saham yang beredar ya sebanyak 1.230.000 lembar. Ya tadi sudah kita hitung ya untuk rata-rata lembar saham yang beredarnya ini sebanyak 1.230.000. Nah, maka diperoleh LPS atau EPS terdilusinya yang menjadi 44 rupiah ya 44.31 rupiah. Jadi yang awalnya laba per lembar sahamnya 50 rupiah ya setelah ada penyesuaian tadi ada efek yang berpotensi saham biasa ya atau bisa dikonversi ke dalam saham biasa ini laba per lembar sahamnya turun atau terdilusi menjadi 44.31 rupiah. Nah, itu ya. Jadi untuk perhitungan laba per lembar saham tadi ada ada metode sederhana yaitu tanpa memperhitungkan efek dilusi ya dan metode kompleks. Nah, di mana di situ sudah ada atau terdapat ya efek-efek yang berpotensi saham biasa. Ya, atau bisa dikonversi ke dalam saham biasa. Tuh ya. Baik, demikian pemaparan materi untuk pertemuan kelima yaitu EPS atau earning per share ya atau laba per lembar saham. Selanjutnya jangan lupa presensi ya di Siakat. Perkuliahan saya akhiri. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.